Selamat pagi, Shalom. Adik-adik yang Bapak cintai, saat ini kita akan memulaikan kegiatan belajar dan mengajar. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh lagi menghadapi dan menikmati kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada kesempatan ini kami hendak melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kami mohon roh hikmat daripada-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Bapak cintai, pada waktu yang lalu kita telah memahami apa arti mengampuni dan bagaimana mengampuni. Bagaimana mengampuni telah ditunjukkan lewat tokoh Yusuf yang pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Jadi pada intinya jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni, kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Dan materi kita saat ini adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sebagai bahan Alkitab dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32, di sini bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk harus saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita semua. Adik-adik sekalian, selanjutnya bagaimana kita akan mendalami bagaimana pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi kita manusia. Dan hal ini terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya, yaitu Nuh dan keluarganya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun, Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang, hingga masa yang akan datang. Lewat karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, saat ini bagaimana Allah harus mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia yang diutus oleh Allah adalah untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Ini ada beberapa alasan mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal ini tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Yang kedua, Allah adalah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah materi kita di saat ini, dan
Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan kepada kita semua untuk dikerjakan di saat ini. Untuk tugas adalah yang pertama, sebutkan dan berikan contoh godaan yang kamu hadapi di sekolah dan di rumah. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi godaan itu. Dan yang ketiga, mengapa Allah bersusah payah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan untuk tugas ini dikirim lewat grup dan WA pribadi Bapak. Adik-adik sekalian, kita akan akhiri kegiatan belajar mengajar kita saat ini dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan lewat kegiatan belajar mengajar daring saat ini. Kami boleh mengerti materi yang telah disampaikan di saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, kami boleh berada dalam tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, demikianlah kegiatan belajar mengajar saat ini. Tuhan memberkati kita semua.